Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Stop mencari puji-pujian yang sia-sia. Jemaat yang baik hati, Paulus dalam nas ini menasihati jemaat di Filipi agar hidup sehati sepikir, satu tujuan, satu kasih. Semua ini merupakan konsep hidup bersatu, hidup di dalam keharmonisan. Jangan sampai ada yang hadir membuat masalah, kemudian memecah belahkan persekutuan atau perkumpulan. Terkadang tak terelakkan, ada saja orang di sekitar kita atau yang ada dalam komunitas itu yang berusaha menghancurkan atau mencerai-beraikan. Kehadiran mereka menjadi ancaman atau virus dalam perkumpulan. Ini yang mau dihempang oleh Paulus, sehingga ia mengingatkan jemaat saat itu dan jemaat Kristen pada masa kini. Nasihat Paulus adalah jangan sampai ada yang mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Kita harus menghindari sikap egosentris. Orang yang hidup egois atau mencari puji-pujian, ia akan menganggap dirinya diutamakan. Dirinya pasti akan dicari-cari jika dia tidak ada. Karena orang lain menganggap bahwa dirinya yang lebih pintar atau paling pintar. Bila ini terjadi, maka kita sudah jatuh kepada pencitraan. Hanya memoles, membuat cantik dari luar saja, apa yang tampak saja. Tapi pada dasarnya hati kita, pikiran kita adalah kosong. Tidak memiliki nilai atau kualitas. Maka saat ini, jika kita mau belajar, stop mencari puji-pujian yang sia-sia. Hiduplah dengan rendah hati. Jangan pernah menjadikan diri kita sebagai pusat. Jangan melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian atau kehormatan bagi diri kita sendiri. Lakukanlah segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Allah. Jangan mengharapkan agar engkau diutamakan, walaupun engkau memiliki kelebihan. Kemudian Paulus mengatakan, agar mengutamakan kepentingan orang lain atau mengutamakan kepentingan bersama. Lihat Yesus yang datang ke dunia ini. Dia menebus dosa umat manusia. Itu adalah untuk kepentingan orang banyak, orang berdosa. Yesus sebagai anak Allah, ia taat kepada Bapaknya. Itu yang menjadi teladan bagi kita. Kita diminta untuk tidak menganggap diri kita sebagai yang terutama, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi sangat perlu menguji segala sesuatu yang sudah kita perbuat. Apakah ini hanya untuk kepentingan saya atau ini untuk kepentingan bersama? Bayangkan saja betapa indahnya jika kita mau belajar untuk tidak mengutamakan keinginan diri sendiri, menjauhkan diri dari egosentris, dan mau hidup melihat kebutuhan orang lain. Maka untuk mencapai tujuan bersama itu perlu adanya pengorbanan. Kadang kita harus berkorban waktu, tenaga, uang, tetapi itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Lakukanlah segala sesuatunya menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami puji Engkau di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar, rela mati di kayu salib menebus dosa kami. Biarlah kami
mengikuti setiap teladan melalui pengorbanan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.